Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Diva Rolencia, BP 18 TIP 2010 dari kelas Statistika B. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus mengenai rancangan acak lengkap dengan menggunakan software SPSS, di mana nantinya akan diambil sebuah kesimpulan apakah suatu perlakuan itu berpengaruh atau tidak terhadap hasil dari suatu percobaan. Di mana studi kasusnya yaitu pengaruh pemberian macam pupuk P0 sampai P4 terhadap pertambahan tinggi batang tomat. Dengan data yang ada pada tabel ini, dengan jumlah perlakuan yaitu ada 5 perlakuan, dengan jumlah ulangan yaitu ada 6 kali ulangan. Dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara pemberian macam pupuk P0 sampai P4 terhadap pertambahan tinggi batang tomat. Sedangkan H1 ada hubungan antara pemberian macam pupuk P0 sampai P4 terhadap pertambahan tinggi batang tomat, di mana apabila signifikan yang didapatkan nanti besar dari 0,05, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika signifikan yang didapatkan nanti itu kecil dari 0,05, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita langsung saja menyelesaikan studi kasus ini. Yang pertama yaitu kita buka dulu software SPSS-nya. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik yang type in data, lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik yang variable view untuk memasukkan variabel-variabel apa saja yang ada sesuai dengan data pada tabel tadi. Yang pertama itu kita masukkan dulu perlakuan. Untuk tipe numerik, untuk desimal kita ganti saja menjadi 0. Untuk measure pastikan scale, dan untuk yang lainnya bisa kita abaikan. Variabel kedua kita isi yaitu ulangan. Dengan tipe dan lainnya sama seperti yang variabel pertama. Desimalnya karena pada data hanya ada satu desimal belakang koma, maka kita ubah saja menjadi 1. Selanjutnya yaitu untuk value pada variabel perlakuan, kita klik maka akan tampil seperti ini. Lalu kita isi value pertama, label satunya yaitu ada P0. Value kedua, labelnya ada P1. 3 ada labelnya ada P2, value ke-4 labelnya ada P3, value ke-5 labelnya ada P4. Nah, jika sudah, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita klik data view untuk memasukkan data sesuai dengan variabel yang kita buat tadi. Karena saya sudah menyusun data yang akan dimasukkan itu ke dalam Excel, di dalam Excel, maka di sini ada perlakuan pertama. Karena banyak ulangan itu ada 6, maka perlakuan pertama itu kita buat sebanyak 6, perlakuan kedua juga 6, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya untuk ulangannya kita isikan pada perlakuan pertama ulangan 1 berapa hasilnya, jadi kita masukkan ke sini yaitu ada 12,5, 13 sampai seterusnya. Selanjutnya kita tinggal mengcopy saja ke dalam SPSS tadi perlakuan. Selanjutnya begitu juga dengan ulangan, kita masukkan, kita copy ke ulangan. Nah, jika datanya sudah masuk, sudah kita inputkan seperti ini, selanjutnya kita klik analyze, kita klik compare means. Karena ini ANOVA satu arah, kita klik one way ANOVA. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Lalu untuk variabel perlakuan kita masukkan ke kolom faktor. Untuk variabel ulangan kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik option. Lalu kita checklist yang deskriptif dan homogeneity of variant test. Kita klik continue.
Selanjutnya untuk melakukan uji lanjut, kita klik yang post hoc, kita pilih Duncan, lalu untuk signifikan levelnya kita ambil yang 0,05, lalu kita klik continue, lalu OK. Maka akan keluar hasil output seperti ini. Pertama, yaitu ada tabel deskriptif. Tabel deskriptif ini berisi tentang rata-rata dari perlakuan dan ulangan terhadap pertambahan tinggi dari batang tomat, itu ada sebesar 13,497. Selanjutnya ada tabel test of homogeneity of variance. Di sini menunjukkan bahwa varians kelima perlakuan itu sama, di mana P signifikan yang didapatkan itu adalah 0,056, sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Selanjutnya kita lihat pada tabel ANOVA, di mana tabel ini digunakan untuk melihat kesimpulan yang dapat diambil. Kita lihat dari signifikan yang didapatkan itu 0,001. Kita lihat lagi pada data tadi, signifikan yang kita dapatkan yaitu 0,001, di mana itu kecil dari 0,05. Yang artinya hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Maka ada hubungan antara pemberian macam pupuk P0 sampai P4 terhadap pertambahan tinggi batang tomat. Jadi dapat kita simpulkan ada pengaruh pemberian macam pupuk itu terhadap pertambahan tinggi tomat. Selanjutnya kita balik lagi ke hasil output tadi. Nah, setelah kita baca yang tabel ANOVA, selanjutnya kita lihat yang tabel post hoc test yang ulangan. Di sini tabel ini karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh, maka uji selanjutnya untuk melihat perlakuan mana yang berbeda. Di sini dapat kita lihat P2 merupakan perlakuan yang berbeda, sedangkan P0, P3, P4, P1 merupakan perlakuan yang sama dengan signifikan 0,414, sedangkan P2 signifikan yang didapatkan yaitu adalah 1,0000. Nah, jika sudah dikeluarkan outputnya dan kita juga sudah mendapatkan kesimpulannya, maka hasil output ini bisa kita ekspor ke dalam bentuk Word dengan cara ketik file, klik file, lalu ekspor, lalu kita objek untuk ekspornya pilih semuanya saja dalam bentuk dokumen, lalu ini kita pilih di mana kita akan menyimpannya, di sini saja, lalu kita klik output, UART, kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya hasil output ini juga kita bisa simpan ke file save as hasil. Kita inikan file save. Jika sudah, kita close saja. Selanjutnya untuk data ini kita juga bisa simpan file save as, kesimpan data UAT statistik, lalu kita klik save. Jika sudah, kita keluarkan saja. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai bagaimana cara menyelesaikan sebuah studi kasus rancangan acak lengkap menggunakan SPSS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.